Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam kenal kepada teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel Gito Abi Kavin. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menginformasikan kabar baik ya, kabar baik atau kabar terbaru kepada teman-teman pekerja migran Indonesia, bahwasanya pada saat ini sedang diusulkan untuk seluruh pekerja migran ketika pulang kampung itu tidak ada lagi bea masuk, tidak ada lagi barang-barangnya digeledah-geledah dan sebagainya. Jadi ini sedang diusulkan seperti yang diucapkan oleh Ketua BP2MI seperti berikut ini. Nah, saya sudah 6 bulan ini intensif dengan Bea Cukai merumuskan sebuah kebijakan baru, terobosan, melihat fenomena tadi ya, nanti akan keluar insya Allah Peraturan Menteri Keuangan pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Nah teman-teman, sebetulnya backgroundnya apa sih, latar belakangnya kenapa sampai ada usulan pembebasan bea masuk, bea cukai kepada teman-teman pekerja migran. Begitu juga adanya permintaan untuk perbaikan pelayanan terhadap teman-teman pekerja migran. Kita ikuti pidato Bapak Beni, Ketua BP2MI berikut ini. Perintah Presiden. Apa perintah Presiden? Mas, karena mereka pahlawan, berikan dong perlakuan hormat pada mereka. Mas, bagaimana pahlawan kalau di bandara terlantar, keleleran, nunggu jam mau berangkat beberapa jam, atau ketika tiba di tanah air nunggu keluarga menjemput mereka di bandara? Bayangkan, kan dulu begitu Pak Rahman. Karena terlantar, karena tidak ada petugas yang melayani, nah oknum-oknum berseragam itu mulai menjadi monster dulu di bandara-bandara, menjadikan mangsa para PMI, digiring ke satu tempat, ke sudut tempat tertentu. Apa yang dilakukan? Disiapkan loket-loket penukaran dolar. Itu bisnis mereka. Betul sekali yang dikatakan Pak Beni teman-teman ya, bahwasanya ketika ada teman-teman yang pulang dari luar negeri, pekerja migran, bebas ketika memasuki bea cukai itu bebas, tidak ada masalah. Namun begitu keluar, akan didorong-dorong atau diarahkan ke salah satu ruangan. Itu ada komennya di atas, silakan dilihat komennya. Akan didorong-dorong memasuki suatu ruangan untuk menukarkan uang yang dibawa dari luar negeri dengan mata uang rupiah yang nilainya lebih rendah. Alasannya dilarang membawa mata uang asing dari luar negeri. Itu oknum, itu oknum, dan itu sudah berjalan dengan lama, sudah berjalan sejak lama. Dan aturan yang baku adalah kita dilarang membawa uang maksimal 100 juta dari luar negeri. Itu pun sebenarnya masih bisa-bisa aja, sampai 1 M pun nggak masalah, yang penting ada izinnya, kita urus izinnya. Nah, kita lanjutkan, lihat video selanjutnya. Ada 2 terobosan yang sedang kita kerjakan. Ini saya ingin laporkan juga kepada Ibu Kiki. Pertama, sampai kemarin saya masih dapat laporan barang-barang milik PMI dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia disita oleh Bea Cukai. Terkait barang yang disita oleh Bea dan Cukai, saya yakin Bea dan Cukai itu mengikuti aturan. Karena sejauh ini aturannya, apakah itu pekerja migran atau penumpang umum, ketika membawa barang yang dibeli di luar negeri, itu maksimal 500 US dollar atau 7,5 juta. Di bawah itu tidak ada masalah. Nah, ketika teman-teman melebihi itu, nah itu baru akan dikenakan pajak Bea dan Cukai, bukan disita ya. Kita ikuti penjelasannya Pak Beni, Ketua BP2MI berikut ini. Tuh, bayangkan. Ya. Disita oleh Bea Cukai. Bea Cukainya nggak salah karena sesuai aturan. Yang salah adalah negara abai selama ini dalam mengedukasi PMI. Memberitahu PMI barang-barang apa saja yang bisa dibawa dari luar negeri, termasuk barang-barang bekas. Jenisnya apa? Berapa besar nilainya? Nah, teman-teman, kalau saya sih tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Intinya kita sebagai pekerja migran itu harus mengupdate informasi terkait barang-barang yang boleh dibawa, jenisnya apa, jumlahnya berapa, maksimal berapa. Nah, itu harus kita update. Jadi kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Artinya kita harus meningkatkan pengetahuan kita. Ketika kita akan melakukan perjalanan itu dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu apa saja yang boleh dan apa saja tidak boleh. Dari rentetan-rentetan kejadian-kejadian yang terjadi di Bea Cukai, seperti yang sudah ditangkap oleh Ketua BP2MI tadi, bahwasanya akan ada
perbaikan-perbaikan ya, perbaikan-perbaikan. Kan selama ini sebetulnya kan jalur pekerja migran Indonesia itu ketika masuk ke Indonesia sudah dipisah ya, antara dengan orang-orang yang datang ke Indonesia mungkin hanya sebagai turis atau orang-orang yang jalan-jalan ke luar negeri kemudian pulang ke Indonesia. Itu sebenarnya sudah dipisah jalurnya masing-masing sudah dipisah. Nah, seharusnya sih emang karena sudah dipisah ini para TKW ataupun TKI ataupun pekerja migran ini harus ada treatment secara spesial karena mereka ini adalah pembawa devisa negara, kita anggap sebagai pahlawan. Makanya harusnya sih memang diberikan khusus ya, diberikan jalur khusus sehingga memberikan peluang improvisasi terhadap para teman-teman pekerja migran Indonesia. Nah, akhirnya dari kejadian-kejadian tadi yang setelah disebutkan tadi, karena ada pungli terkait tukar mata uang asing dengan nilai rendah atau dengan barang-barang yang disita di kepabeanan, itu akan ada aturan baru atau diusulkan aturan baru. Jadi boleh membawa barang yang maksimalnya itu atau bahkan mungkin free ya, akan free bahwa itu akan masuk ke Indonesia yang khusus dibawa oleh teman-teman pekerja migran. Oke, kita ikuti coba program apa selanjutnya. Kemarin kita masih berdebat nilainya. Kita tawar 25 juta, bea cukai katakan udah 20 juta aja. Jadi kalau barang PMI dari luar negeri 30 juta misalnya, yang dibebasin 20 juta, 10 juta bayar. Udah lumayan tinggi nih. Kemudian nanti ada ketentuan barang apa saja sih yang bisa dibawa. Nah, itu tadi teman-teman hal-hal yang akan diajukan khususnya untuk perbaikan para pekerja migran Indonesia. Ya, seandainya nanti usulan pembebasan bea cukai atau bea masuk khusus untuk pekerja migran Indonesia itu tidak berhasil, setidaknya saat ini pembicaraannya adalah sudah nyampe bahwa barang bawaan yang bebas bea cukai khususnya bagi PMI pekerja migran Indonesia itu hingga saat ini sudah mencapai bahasan 20 juta. Jadi kalau 20 juta itu bebas bea masuk. Setidaknya sudah bagus sekali teman-teman ya, yang sebelumnya hanya 500 US dollar atau sekitar 7,5 juta, dan sekarang sudah disepakati antara Menteri Keuangan dengan BP2MI itu sebesar 20 juta rupiah. Itu sudah besar sekali. Jadi teman-teman nanti akan bisa membawa barang-barang dari luar negeri itu dengan jumlahnya yang lebih banyak. Kenapa? Karena khususnya teman-teman pekerja migran Indonesia pasti orang dia setiap harinya ada di sana ya, ada di luar negeri. Pasti beli sesuatu itu dari luar negeri. Apakah itu membeli baju, apakah membeli alat komunikasi, apakah membeli ini dan itu pasti belinya di luar negeri karena setiap harinya di luar negeri. Nah, dengan 20 juta rupiah itu tentunya akan lebih leluasa dan akan senang sekali bila khusus teman-teman pekerja migran Indonesia itu nanti akan free barang masuk ke Indonesia. Itu akan sangat bagus sekali. Nah, itu saja teman-teman ya, informasi terkait rencana pembebasan biaya masuk khusus bagi teman-teman pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan selalu dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update video terbaru dari channel Gito Abi Gavin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.